Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Anissa Nurul Kusmarini. Gimana sobat semuanya? Puasa masih full? Oke, alhamdulillah. Hari ini saya mau membahas tentang UMKM. Saya melihat bahwa banyak UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, yang terpaksa menghentikan usahanya di tengah pandemi COVID-19 ini. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari kelangkaan bahan baku, penurunan daya beli masyarakat, hingga sampai pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Tetapi jika kita seandainya jeli sedikit melihat peluang, ternyata masih banyak sekali usaha-usaha yang justru memiliki prospek cerah di tengah wabah ini. Salah satunya health medical supply, kemudian ada di bidang ICT, dan masih banyak lagi. Tinggal bagaimana kita menyikapi, apakah duduk dan menyerah atau bergegas menyambutnya. Baru-baru ini, Sains Sinovac IPB University menggelar live at Zoom dengan tema UMKM Indonesia Bangkit. Ada banyak tips-tips yang dibagikan oleh pakar yang sangat kompeten di bidangnya. Salah satunya adalah Bapak Muhammad Iqbal, founder iGrow, agar UMKM dan para startup bisa terus eksis di tengah pandemi ini. Mari kita intip cara mengembangkan usahanya di tengah imbauan stay at home saat ini, dan mungkin saja bisa menginspirasi teman-teman sekalian untuk menjadi entrepreneur di masa ini. Oke, let's check it out. Dengan tema untuk membangkitkan UKM ini, saya berusaha berbagi ya, sama sebenarnya hampir semua dunia usaha mengalami seperti yang sampaikan Mas Hasan tadi, juga termasuk startup-startup di bawah kami gitu ya. Tapi coba kita lihat big picture-nya dulu ya, kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi, karena banyak orang sekarang di kalangan usaha itu, di dunia usaha itu, istilah Jawanya lagi tenger-tenger ya, tahu nggak? Tenger-tenger itu artinya lagi terpukul, lagi termenung. Do not know what we are going and sebagainya. Dan kemudian waktunya kita merenung apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi saya coba kasih gambaran big picture-nya dulu. Dulu waktu kita belajar ekonomi makro di IPB tingkat 1 itu, saya masih ingat belajar tentang apa sih sebenarnya yang gerakkan produksi suatu negara. GDP itu apa unsurnya GDP? GDP itu unsurnya adalah consumption ya, terus investment, terus kemudian pembelanjaan pemerintah, nah dikurangi atau ditambah net dari ekspor dikurangi impor. Intinya 4 elemen itu. Dalam situasi seperti ini, investment banyak sekali tentu berkurang ya, kegiatan investment sangat banyak berkurang. Jadi teman-teman yang mengandalkan project, yang mengandalkan proyek berbasis investment itu sulit untuk bertahan dalam situasi kesini. Sementara pembelanjaan pemerintah besar dan bahkan membesar, tetapi juga alokasinya lebih spesifik, berbeda dalam situasi normal. Berarti yang masih dalam kendali kita untuk bagaimana mengelolanya, artinya kendali, peluang bagi rakyat kebanyakan kita untuk mengelolanya adalah 2 unsur sebenarnya, yaitu satu dari sisi konsumsi dan kedua adalah dari unsur ekspor impor. Ini peluang yang masih bisa terbuka bagi kita semua. Nah, konsumsi itu apa? Yang terbesar dari konsumsi kita kan makanan sebenarnya. Bagian dari pembelanjaan kita terbesar dari sisi konsumsi itu makanan. Dan di era salah satu megatrend di era COVID ini adalah istilahnya manusia bergerak ke bawah dari struktur kebutuhan Maslow itu bergerak ke bawah, yaitu ke bottom of pyramid. Manusia lebih fokus kepada kebutuhan dasarnya, ya khususnya makanan. Hari-hari kayak gini nggak ada orang berpikir saya mau belanja, beli baju, beli mobil dan sebagainya, atau sangat sedikit. Lebih fokus bagaimana mengamankan makanan kita, kan gitu ya. Lebih mengamankan makanan kita. Kuncinya ke sana. Cilakanya gitu, paradoknya makanan kita. Ketika kita fokus pada ketersediaan makanan di rumah kita, yang rata-rata ada apa di kita yang dengan mudah? Yang rata-rata ada dengan mudah justru makanan yang berbasis bahan baku impor. Misalnya mie instan, roti, segala macam makanan-makanan cracker bangsa kayak gitu. Yang berbasis adalah tepung terigu dan sebagainya. Yang bahan bakunya impor. Jadi bisa dilihat konsumsi tetap besar,
Tetapi karena untuk memenuhi konsumsi ini adalah digerakkan oleh barang yang notabene diimpor, maka konsumsi yang besar ini tidak banyak menggerakkan ekonomi rakyat. Disinilah maka para startup, para UMKM dan lain sebagainya babak belur di sini. Karena kita tetap mengkonsumsi dengan konsumsi yang besar, sementara konsumsi ini tidak merupakan main production area kita. Ini petanya gitu ya. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Bisa melakukan ini. Memang saya waktu itu juga sekitar 2 pekan lalu kesempatan webinar juga bersama Pak Rektor IPB bersama Gubernur Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah dan lain sebagainya. Saya sampaikan hal ini, hal yang sama. Bahwa situasi yang kita hadapi itu tidak normal, sekarang tidak normal. Jadi kita harus berpikir dalam situasi yang tidak normal. Nah, misalnya dalam situasi normal, Indonesia pernah mentransformasikan makanan kita. Dari yang tadinya makan jagung, makan ketela, makan sagu, menjadi semuanya makan beras. Tapi itu berlangsung berpuluh tahun. Bersamaan dengan itu, kita juga tertransformasikan makanan kita, yaitu dengan makan makanan berbasis terigu, yaitu mie instan dan lain sejenisnya dan teman-temannya ini. Itu berlaku kurang lebih juga hampir setengah abad melalui introduksi. Gitu. Nah, dalam situasi yang normal berlangsungnya lambat semacam itu, perubahan pola makan dan lain sebagainya. Tapi kondisi sekarang tidak normal. Nah, kondisi yang tidak normal ini perlu disikapi oleh teman-teman UMKM dan kita semua, para penggerak ekonomi kerakyatan ini. Ayo kita manfaatkan untuk mengintroduksi konsumsi tadi, sehingga kebutuhan konsumsi kita penuhi kita sendiri. Maka dengan demikian konsumsi yang tinggi, nggak usah khawatir, konsumsi yang tinggi dengan produksi yang tinggi, duitnya muter di rakyat ini sendiri, kan gitu. Nah, disitulah jawaban kurang lebih kebutuhan dasar kalau kita pengen bangkit. Peluang terbesar di depan mata kita ya pasarnya kita sendiri, peluang terbesar. Khususnya adalah di era makanan tadi. Tetapi kalau pola makan kita tidak berubah, ya tidak banyak yang bisa digarap. Beras mayoritas kita, bahkan alumni IPB sangat sedikit yang bergerak di penanaman beras kan, sangat sedikit. Ya, kalau kita ngomongin mie instan, roti dan lain sebagainya, lebih sedikit lagi kita yang terlibat di situ. Lebih sedikit, sangat-sangat sedikit lagi UMKM yang terlibat dalam proses makanan itu, lahirnya makanan itu dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, dalam situasi kayak gini, kita harus ngambil kesempatan untuk mentransformasikan makanan kita menjadi makanan yang lebih baik, makanan yang produksinya oleh masyarakat setempat, local food. Jadikan kesempatan ini, jadi memproduksi makanan yang disebut local food, yaitu makanan yang diproduksi dan dikonsumsi di tempat yang tidak terlalu jauh dari antara produksi dan konsumsinya. Nah, alhamdulillah ini di bulan Ramadan, ketika saya sampaikan semacam ini, orang selalu bertanya ke saya, konkretnya apa Pak? Konkretnya apa Pak? Dilakukan gitu. Nah, kami bereksperimen, terus terang sejak COVID pandemi ini kami bereksperimen. Kembali, tadi disebutkan oleh Pak Moderator, saya suka ngasih ceramah di masjid-masjid, menjelaskan tentang fungsi Al-Quran sebagai huda, sebagai tibyana likuli saya, sebagai jawaban untuk seluruh masalah. Ketika ada masalah kayak COVID semacam ini, masalah ekonomi yang timbul dari COVID, kembali kita bertanya pada petunjuknya. Ini mohon maaf bagi yang non-Muslim, tapi karena sudut pandang ini saya share, karena penting untuk kebaikan semuanya. Nah, salah satu petunjuk itu adalah tentang makanan. Makanan kita itu sekaligus sebagai obat bagi penyakit, sekaligus obat bagi problem ekonomi kita. Kalau makanan kita benar, maka yang lain akan ikut benar. Kenapa demikian? Dalam satu ayat di surat Abasa itu, Allah memvonis. Dulu waktu di IPB saya belajar dari Pak Andi Hakim, zaman saya masih Pak Andi yang ngajar langsung bercerita tentang konsep bilangan universal misalnya. Kita semua manusia itu masuk bilangan universal yang sama Allah disebut sebagai kalalama yakdima amaroh. Sungguh manusia tidak menjalankan apa yang diperintahkannya. Jadi kita itu semuanya default kita itu tidak menjalankan apa yang diperintahkan. Sampai kapan? Sampai fal yang duril insanu ila ta'ami.
Sampai manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Lihat, kenapa kita disuruh memperhatikan apa yang dia makan ini? Karena nanti kita lihat, kalau kita makanan kita benar, ekonomi kita akan benar, kesehatan kita akan benar, bahkan COVID-19 insya Allah juga tak akan teratasi. Gitu. Nah, makanan kita yang benar apa? Makanan yang kita yang benar. Di Al-Quran sangat banyak ayat menjelaskan tentang makanan. Tapi ada satu surat yang memerincinya dengan amat sangat detail. Bahkan ini bisa menjadi mata kuliah di IPB ini. Satu surat ini bisa jadi satu mata kuliah karena sangat lengkap. Dimulai dari surat Abasa 27. Wa ambatna fiha habba. Makanan kita ada unsur biji-bijian. Dalam unsur biji-bijian ini ada yang disebut biji-bijian kayak padi-padian, ada yang dari biji-bijian kayak leguminose. Karena di Al-Quran hanya dibedakan antara biji yang dimakan dan tidak dimakan. Yang dimakan disebut habba, yang tidak dimakan disebut an-nawa. Jadi aneh. Jadi makanan kita ada biji-bijian, tapi sedikit disebut dalam satu ayat. Kemudian yang banyak apa? Wa inaba wa qodba wa zaituna wa nahla wa hadaika hulba wa fakihata wa abba. Yang banyak makanan kita itu komposisinya adalah dari aneka buah-buahan, dari aneka tanaman bernutrisi tinggi, dan kemudian dari aneka rempah-rempah, herbs and spices. Jadi makanan-makanan dari rempah. Baru nanti ada mata alakum wali an'amikum. Ada kenikmatan bagimu dari makanan sekian banyak dan bagi ternakmu, yaitu produk-produk ternak. Jadi ada kebutuhan makan kita itu sedikit tentang biji-bijian, termasuk kacang-kacangan tadi, sedikit tentang daging dan produk ternak, yang banyak apa? Yang banyak adalah buah, sayur atau tanaman bernutrisi tinggi, dan rempah. Coba sekarang bayangkan, kalau makanan kita strukturnya seperti itu. Satu bagian adalah biji-bijian, satu bagian adalah produk ternak, 4 bagiannya adalah sayur, buah, dan rempah. Maka produksinya yang terkait dengan sayur, buah, dan rempah itu menjadi terdemokratis. Kenapa? Karena nanam sayur, nanam buah, dan lain sebagainya itu sulit dikooptasi. Sulit dikooptasi oleh konglomerasi makanan global. Kalau makanan kita biji-bijian, fokus terlalu banyak biji-bijian, mudah sekali kita dikooptasi karena dia komoditi. Makanan kita daging mudah sekali dikooptasi. Karena apa? Kita berproduksi daging dan produk ternak itu dengan mahal. Susu harus kita impor, daging harus kita impor, dan lain sebagainya. Kalau makanan kita berbasis sayur banyak, buah banyak, setiap hari kayak begini selalu ada buah di Indonesia. Kita selalu ada musim buah. Khususnya buah yang nggak kenal musim seperti pisang, selalu ada. Dan nanti buah-buah yang lain selalu silih berganti. Jadi bisa kita lihat, sayur bisa ditanam kapan saja. Dan ini kalau Anda tanya kepada dokter ketika sakit mulai tua, kena sakit jantung, dan darah tinggi, tanya ke dokter, apa saran dokter? Kurangi daging, makan sayur dan buah. Nanti sakit diabetes, tanya dokter, sama sarannya, kurangi karbohidrat, gantinya apa? Sayur dan buah. Jadi bisa lihat sekarang bahwa dokter menyarankan seperti ini, bahkan di awal COVID ada dokter cerdas di TV, dokter wanita, saya lupa namanya, dia menganjurkan masyarakat nggak usah ngantri masker, ngantri saja sayur dan buah. Karena di antara sayur dan buah itu mengandung fitonutrien yang sangat baik untuk mempertahankan kesehatan kita, dan sebagainya. Nah, jadi ada makanan pola seperti itu. Bayangkan sekarang kalau kita bisa menggeser dan mengkampanyekan secara masif, ayo sekarang kita perbanyak makan sayur dan buah, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah masyarakat dengan lahan yang sejengkal pun bisa bertanam sayur, bisa bertanam buah, buah selalu bisa ditanam. Dan biji-bijian kebutuhan kita sedikit saja. Dan kalau yang paling saya sarankan, kalau biji-bijian yang sedikit ini, kalau masyarakat mau mulai nanam dan itu bibitnya bisa minta ke kami karena kami menggandakan, nggak usah beli, kan kita bagi supaya masyarakat bisa survive dalam kondisi ini. Saya memperkenalkan jagung yang bukan hibrida, jagung yang tradisional tapi sudah sangat enak, yaitu yang di Indonesia Timur dikenal dengan jagung pulut. Kenapa?
Karena jagung pulut itu mulai perjalanan dari ditanam sampai dimakannya itu cepat, enak. Nggak usah dimasak, nggak usah diselep, dimasak tetap hanya direbus saja udah jadi makanan, dan seterusnya. Nah, jadi disitulah makanan, kalau kita bisa dandani makanan kita, itu akan menjadi peluang besar bagi masyarakat kita untuk bisa berkontribusi terhadap produksi. Gitu. Bayangkan Bapak-Bapak Ibu sekalian, ya di Jawa saja, itu penduduknya kurang lebih pasar makanannya itu segede Jepang, segede Rusia, segede Meksiko. Bisa dibayangkan. Jawa Barat dan DKI, Banten, BJB saya nyebutnya, Banten, Jawa Barat dan DKI itu pasarnya segede kerajaan Inggris, kerajaan makanannya ya. Jadi tapi sayangnya yang punya akses makanan ini sekarang bukan kita, bukan rakyat kebanyakan. Itulah rakyat sebagai konsumen saja. Itu sulit sekali untuk bangkit dalam situasi seperti ini. Nah, jadi pertama tadi yang saya anjurkan sekali adalah dari unsur makanan tadi adalah dari konsumsi makanan dari yang bisa diproduksi dan dikonsumsi dengan mudah oleh rakyat. Konkretnya seperti apa? Bapak Ibu sekalian, banyak teman-teman yang makan ini tanpa menyadari bahwa itu makanan yang sangat indah karena formulanya disusun di Al-Qur'an. Wa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nahla wa hadaiqul wa faqiyata wa aba mata'alakum wa li'anamikum. Tetapi kalau nggak ada kurma, nggak masalah, ganti saja dengan sawo, ganti dengan yang lain nggak masalah. Nggak ada zaitun, nggak masalah, ganti saja dengan alpukat dan lain, ganti dengan minyak kelapa dan lain sebagainya. Itu juga sudah menjadi makanan yang sangat baik. Itu tadi komposisinya. Lantas bagaimana meramu makanan yang rame ini dari ujung ke ujung? Ada biji-bijian, ada buah-buahan, kan rasanya rame. Nah, bagi teman-teman yang bergerak di nutrisi tahu bagaimana menyatukan makanan ini dalam satu rasa yang indah, yaitu diberi dressing. Nah, dressing atau menutupi makanan itu dengan sesuatu, mencelup sesuatu, itu juga petunjuk Al-Quran di surat 23 ayat 20. Wasid gilil akilin. Jadi celuplah makananmu dengan itu. Gitu. Maka dengan cara itu, jadi makanan salad itu, ada mendasarnya petunjuknya di Al-Quran. Jadi kalau kita perkenalkan makanan itu, makanan salad itu, pertama produksinya oleh rakyat akan membangkitkan sekian banyak pekerjaan. Kedua, dia sehat. Jadi ya. Dan ketiga, bagi ekonomi makro kita akan menurunkan konsumsi bahan-bahan yang diimpor semaksimal mungkin. Sehingga menggerakkan ekonomi domestik. Nah, konkretnya saya dan teman-teman bahkan sudah memformulasikan ini adalah contoh yang saya sebut koko salad itu adalah makanan yang dibuat dari rangkaian makanan yang ada di sekitar kita, bahkan minyak zaitunnya pun kita ganti dengan minyak kelapa. Jadi bisa membangkitkan ekonomi. Nah, itu tadi yang paling bawah ya, di bottom of pyramid. Jadi kebutuhan dasar yang sangat besar. Nah, terus ada masyarakat yang berbasis IT, berbasis ini, apa yang sekarang terjadi? Ada dua tadi megatrend pertama yang saya sebut orang bergerak ke bottom of pyramid. Ada megatrend kedua, dan ini kedua dan ketiga saya rangkum jadi satu. Kedua dan ketiga ini adalah gaya hidup di rumah dan gaya hidup virtual. Karena orang bekerja dari jauh dari rumah sebelumnya sudah terjadi, tapi tidak pernah semasif sekarang. Tidak pernah semasif yang kita alami semacam ini. Orang berlaku transaksi dan lain sebagainya, meeting segala macam secara virtual sudah, cuman tidak pernah semasif sekarang. Gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang bergerak di dunia IT dan lain sebagainya, ini menjadi challenge yang sangat penting gitu. Adanya transformasi baru yang dengan sangat cepat. Dan ini menjadi peluang bersama bagi kita semua yang menekuni dunia IT untuk segera menggrab, segera menangkap peluang ini, mumpung semua orang masih, istilah Jawanya masih tenger-tenger tadi, masih termenung dengan pukulan ini, belum banyak. Jadi semua kayak dunia di riset dan kita punya peluang untuk memulai bersama. Jadi di dunia ini. Dalam produk ini contohnya misalnya kalau yang tadi di makanan,
di startup kami dengan menggali potensi makanan dan coba menggerakkan makanan daerah dan lain sebagainya. Saya sudah minta izin Pak Ganjar untuk membuat demonya di Jawa Tengah misalnya. Insya Allah dalam waktu dekat platformnya untuk bisa terjalin dengan rapi gitu ya, supply chain-nya dan lain sebagainya, insya Allah akan dimulai di Jawa Tengah dalam waktu dekat, bekerja sama dengan perguruan tinggi di sana, nanti di Bogor atau di Jawa Barat, Banten juga mungkin bisa kita mulai bagaimana merancang ini menjadi gerakan yang masif gitu. Nah, yang megatren yang kedua adalah tentang gaya hidup di rumah dan gaya hidup gaya hidup virtual tadi. Untuk dua tren baru ini kami juga mengembangkan apa yang kita sebut teknologi IRA ya, IRA ya, jadi bukan nama perempuan, IRA itu singkatan dari interaktif real avatar. Jadi dengan keprihatinan kita tentang dokter para medis yang jumlahnya sudah sedikit, WHO memperkirakan bahwa sebenarnya tahun 2035 itu dokter hanya kurang, dokter dan para medis hanya kurang 12,5 juta, itu sebelum COVID. Tapi setelah COVID, kebutuhan ini melonjak dan pasien menjadi melonjak, menjadi dokter menjadi pekerjaan yang amat sangat berbahaya saat ini, sehingga kami juga termasuk bergerak ke sana menangkap peluang ini sekaligus memberi solusi bagaimana agar layanan medis itu baik ke depan. Pada saat yang bersamaan rakyat yang banyak ini bisa dilayani dengan sebaik-baiknya. Dari Food, Energy and Water Asia inisiatif sedang menyusun suatu pameran sebenarnya, Pak, joint pameran untuk menggarap potensi yang sangat besar. 60% penduduk dunia ada di Asia. Di tengah kami menyiapkan ini semua, COVID melanda. Apa yang terjadi? Semua persiapan kami untuk pameran Food, Energy and Water ini menjadi berantakan. Tetapi karena kami terus berpikir dengan sangat cepat apa yang terjadi, maka dari situlah kemudian lahir iExpo Asia. Jadi itu Digital Expo yang sedang kita garap dengan teknologi yang saya sebut IRA tadi. Ya, mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa kembali secepatnya untuk bisa memutar roda ekonomi ini. Jadi selain berbasis pangan tadi, kita juga dari sisi teknologi kita juga harus sangat cepat menangkap peluang semacam ini. Teknologi yang kami siapkan tadi kita sudah bicara intensif dengan berbagai pihak, termasuk Telkom yang penguasa broadband-nya di Indonesia. Ya, tentu kita harus bicara dan mereka sangat menyambut antusias. Jadi peluang-peluang semacam ini bagi teman-teman yang bergerak di dunia IT, silahkan dieksplorasi dan kami juga sangat membuka diri bila ada rekan-rekan yang ingin bergabung memperkaya dari visi yang tadi kami share selama kurang lebih 3,4 menit. Terus kemudian yang terakhir yang juga megatrend berikutnya yang juga coba kita tangkap, kita pahami dan lain sebagainya adalah dalam situasi kayak gini muncul empati yang lebih tinggi dari masyarakat. Jadi kita bisa menggagas segala sesuatu secara lebih baik manakala kita mendapatkan empati, mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Nah, dalam situasi seperti ini apa yang kita rasakan? Layanan medis ternyata jelas tidak memadai. Jangankan Indonesia, negara-negara besar pun kelabakan untuk mengatasi semacam ini. Menjadi amat sangat penting bagi kita untuk bisa menghadirkan layanan-layanan medis yang lebih baik. Lantas dari mana dananya? Lawang sekarang semuanya dalam kondisi kesulitan ini. Kami sedang menyiapkan juga satu program untuk mengantisipasi ini bersama teman-teman di industri asuransi, juga dari lembaga-lembaga wakaf, mengintegrasikan solusi berbasis wakaf dan solusi berbasis dunia finansial modern, yaitu yang kita kenal dengan wakaf mustaro. Dengan solusi wakaf mustaro ini, orang bisa berwakaf, tapi salah bagian penerima manfaatnya adalah keluarga. Maka dengan cara itu akan sangat banyak sumber-sumber dana yang bisa digerakkan untuk situasi semacam ini. Kenapa wakaf menjadi menarik saat ini? Karena kita semua menjadi lebih dekat untuk mengingat kematian saat ini. Dalam situasi semacam ini, orang semua takut mati. Gitu. Karena kenapa? Karena kematian begitu dekat, berada di depan setiap hari, disajikan hari ini yang meninggal sekian ratus, sekian puluh, dan seterusnya.
maka orang lebih mudah untuk bergerak mewakafkan hartanya, menjadikan hartanya menjadi harta yang abadi gitu. Nah, itu menjadi satu peluang untuk menggerakkan sektor real yang juga sangat kita butuhkan. Seperti yang kita sebut tadi, misalnya untuk menggerakkan rumah sakit, supaya tetap jalan, peralatan medis, dan lain sebagainya. Dan ini ketika kita package dengan dunia finansial modern, insya Allah bisa menjadi solusi investasi yang tadi sempat hilang, ya, atau menipis di era pandemi ini, bisa diisi dengan investasi yang berbasis wakaf tadi. Gitu. Nah, ini semua perlu gerakan besar. Oleh sebab itu, kita sosialisasikan juga secara masif. Jadi teman-teman yang tertarik di sektor ini juga bisa bergabung di webinar kita sekitar 2 hari lagi, hari Jumat. Bisa kontak asisten saya nanti kalau ya, bisa tertarik. Karena itu menjadi salah satu bagian dari 4 megatrend yang saya sebutkan tadi. Nah, di bottom of pyramid, masalah yang kita atasi makanan, itu bisa kita garap semua. Khususnya adalah alumni-alumni IPB pasti cerdas. Saat ini kami juga butuh sangat banyak teman-teman dari TPG khususnya, teknologi pangan dan gizi, untuk merancang makanan yang berbasis yang saya jelaskan tadi, surat Abasa Diet tadi. Pemikiran ini sudah direspon dengan baik oleh teman-teman dari ITB, khususnya teman-teman dari farmasi ITB, tapi mereka lebih banyak dari sisi komposisi untuk mengatasi kesehatannya. Nah, tapi teman-teman dari TPG mungkin lebih banyak dari teknologi pangannya. Kalau kita bisa bergerak dengan cepat, insya Allah bisa satu, mengatasi problem ekonomi rakyat yang lagi tergoncang ini. Kedua adalah juga menjadi kesehatan jangka panjang kita. Dan lebih penting lagi, ini penutup saya sebelum diskusi, saya mengandai-andaikan, andai saja IPB ini kita kembangkan lebih jauh, menjadi post kuliahnya, ya setelah kuliahnya kita tetap menjalankan IPB, tapi kali ini berubah. Bukan lagi Institut Pertanian Bogor, tapi Industri Pangan Berdaulat. Singkatannya adalah IPB. Jadi kalau kita buat Industri Pangan Berdaulat Incorporated, gitu, IPB Incorporated, tapi Industri Pangan Berdaulat, maka ini akan menjadi sangat-sangat dibutuhkan negeri ini, gitu ya. Bukan lagi masalah food security saja, gitu kan? Karena kalau kita ngomongin food security saja, kita nggak peduli dari mana asalnya, siapa yang garap makanan ini. Tapi kalau industri pangan berdaulat, kita bisa makan sesuai dengan fitrah kita, dan pada saat yang bersamaan kita juga memberdayakan masyarakat kita untuk memproduksi, untuk mampu memakan makanan sendiri. Dan ini hanya terjadi kalau di ujung depannya kita garap secara intensif gitu. Saya memperkenalkan salad misalnya, enggak serta-merta orang bisa menerima makanan salad yang saya perkenalkan. Tapi begitu saya kasih contoh, saya minta orang mencoba. Saya sudah sejak awal Ramadan sampai sekarang, kalau saya sahur, yang saya makan itu sesuai rangkaian di surat Abasa tadi. Apa yang jadinya? Sampai sekarang jam 2, nanti sampai jam 4 saya baru lapar. Kenapa? Karena makanan kita sesuai dengan fitrah, sesuai dengan grand design dari yang Maha Tahu. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya mengencourage teman-teman, khususnya dari alumni IPB yang paham betul tentang makanan dan industri pertanian ini, ayo kita gerakkan bersama dalam situasi seperti ini untuk membangun industri pangan yang berdaulat, PT IPB misalnya, gitu ya. Nanti kalau ada teman-teman menindaklanjuti, kita jadikan startup. Karena kenapa pendekatan startup ini menarik? Kalau pendekatan konvensional, biasanya sesuatu itu terjadinya lama. Tapi karakter startup itu adalah yang paling dominan, adalah dia fast growing. Jadi pertumbuhannya yang sangat cepat. Gitu. Jadi masalah-masalah besar semacam ini, istilah kita, ayo kita startup-kan saja. Dengan kita startup-kan saja, kita pacu, supaya pertumbuhannya cepat dan juga aliran dana untuk investasi kalau dibutuhkan juga bisa diperoleh dengan sangat cepat. Gitu ya, dengan model pendekatan startup ini. Mumpung waktunya sekarang adalah waktunya dandani pertanian dan makanan ini. Nah, menjadi peluang bagi kita semua. Otomatis bagaimana teman-teman yang tidak bergerak di sektor pangan, tidak bergerak di bidang teknologi dan lain sebagainya. Saya yakin peluang-peluang yang lain juga terbuka, tetapi karena saya lebih banyak bergerak di sektor pangan, pertanian dan teknologi, saya hanya menyoroti sana tadi. Juga bergerak di dunia sosial, saya menyoroti dari dunia sosial lagi. Yang tidak saya bahas di sini bukan berarti
tidak berpeluang. Tentu berpeluang, hanya saya belum melihat sejauh ke sana karena memang bukan bidang saya. Jadi memang ada beberapa usaha yang mungkin tidak terdampak ya, tapi sebagian besar, kemungkinan besar usaha berdampak. Nah, oleh sebab itu Anda perlu memetakan apakah usaha Anda termasuk yang berdampak, kan itu ya. Jadi ketika Anda terdampak, maka Anda bisa dua pilihannya. Adaptasi gitu ya, menyesuaikan bisnis Anda ke situasi yang baru, atau menggarap peluang yang datang bersamaan dengan itu. Inna ma'al usri yusra. Jadi bersamaan dengan kesulitan ini ada kemudahan yang terbuka gitu ya. Jadi kita bisa atasi masalah itu dengan cara pikiran terbuka gitu ya. Jadi kita membuka diri bahwa situasi realitasnya memang berubah gitu. Jadi kalau kita nggak mau berubah ya susah kan gitu ya. Jadi kita tidak bisa berpegang teguh bahwa business as usual gitu ya. Sebelum ini begini ya begini gitu. Nah, oleh sebab itu, ayo kita sikapi ini dengan berubah. Jadi caranya gimana? Caranya petakan pasar Anda, petakan dengan resource Anda, karena bisnis kan ada pasar, ada resource di belakang kita, dan lain sebagainya. Apa yang berbuah? Bisa aja perubahan itu di-drive oleh pasar, bisa aja di-drive oleh sumber daya yang kita pakai, gitu ya. Jadi bisa juga oleh environment, gitu ya. Jadi lingkungan yang terjadi. Nah, dari segala penjuru itu bisa memungkinkan bisnis kita berubah. Jadi kalau kita bisa berubah cepat, nah insya Allah kita bisa survive dalam situasi semacam ini. Mungkin itu dari saya, Bapak-Bapak sekalian. Kalau ada waktu yang berlebih, saya mohon maaf. Kalau waktu saya kurang, bisa dimanfaatkan untuk diskusi lebih lanjut.